Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Ambar, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tak lupa kami ucapkan juga selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Frederika Elizabeth Maitimu. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, saya akan mempersilahkan masing-masing anggota kelompok saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Fadila Nurhati Mawi Harja dengan NPM 18016229195. Nama saya Frederika Elizabeth Maitimu dengan NIM 18016222204. Nama saya Muhammad Fahri Firsaritama dengan NIM 18016222238. Saya Nasobunga Banafsa Sabira dengan NIM 18016222223. Saya Fenantia Septianti dengan NIM 18016222246. Baik, selanjutnya sebagai sedikit pengantar, apakah kita tahu dasar dan lambang negara kita? Ya, benar banget. Dasar negara kita adalah Pancasila dengan lambang burung Garuda. Kita mungkin udah tahu juga gimana proses lahirnya Pancasila, siapa aja tokoh-tokoh yang mencetuskannya, tetapi mungkin ada beberapa hal yang kita lupakan. Yang pertama, sebenarnya apa sih fungsi Pancasila di dalam menjalani kehidupan, terutama kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan yang kedua, apakah nilai dari Pancasila tersebut sudah kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami Kelompok 5 akan memaparkan materi dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Maka dari itu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi pertama mengenai pengertian Pancasila, pengertian ideologi, dan pengertian bangsa. Yang pertama mengenai pengertian Pancasila. Bila mana dilihat dari pengertian secara etimologi, Pancasila berasal dari kata bahasa Sanskerta atau bahasa Brahmana India, yaitu berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila atau sila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila juga berasal dari kata susila yang memiliki arti tingkah laku yang baik. Jadi Pancasila secara kebahasaan memiliki arti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sedikit mengenai sejarah dan isi dari Pancasila itu sendiri. Secara terminologi, Pancasila dipakai oleh Bung Karno mulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 guna memberi nama pada 5 prinsip dasar negara. Keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kondisi mendekati lahirnya negara Indonesia, yakni pada 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini akhirnya sepakat dengan 5 pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup juga ideologi dalam berbangsa dan bernegara. 5 sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang memiliki arti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi memiliki arti ilmu pengetahuan yang mengenai ide-ide atau ajaran mengenai pengertian-pengertian dasar. Ideologi adalah suatu sistem nilai atau kepercayaan yang dipercayai menjadi kebenaran mutlak oleh beberapa individu atau beberapa kelompok. Ideologi juga terdiri dari perangkat-perangkat keyakinan, yaitu perangkat keyakinan ke arah berbagai organisasi dan juga proses masyarakat. Ideologi tidak hanya menunjukkan gambaran dunia terhadap penganutnya, tetapi juga menunjukkan pemahaman atau nilai yang benar tentang dunia sebagaimana adanya dan seharusnya. Dalam konsep netral, ideologi juga dapat dilihat sebagai sistem pemikiran, sistem keyakinan, ataupun sistem simbol yang memiliki hubungan dengan tindakan sosial dan praktik politik. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Levi Martin, ideologi artinya beliefs, attitudes, and values. Sedangkan Antoine Destot de Tracy menggunakan istilah ideologi sebagai suatu studi tentang asal mula, hakikat, dan perkembangan ide-ide manusia, atau yang sudah dikenal sebagai science of ideas. Ada pula menurut Karl Marx sendiri, ideologi adalah ajaran menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan sedemikian rupa sehingga orang menganggapnya sah. Selanjutnya, ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu ide atau gagasan yang disusun dengan sistematis dan gagasan ini diyakini kebenarannya serta dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari suatu kelompok. Ideologi merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup suatu golongan ataupun suatu bangsa karena ideologi adalah pedoman, memberi kejelasan identitas suatu negara, juga inspirasi mengenai cita-cita dan pendorong tujuan masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian bangsa. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam arti lainnya, bangsa merupakan sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita yang mana mereka terikat dalam satu tanah air. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologis atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam arti politis, pengertian bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kesatuan kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi sebagai sistem kepercayaan, menurut Martin Seligler. Menurut Martin Seligler, ideologi ialah suatu sistem kepercayaan yang didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental atau meletakkan prinsipsi moral pada posisi sentral, dan ideologi operatif atau meletakkan preskripsi teknik pada posisi sentral. Kemudian ada juga menurut Goldner, dia menjelaskan bahwa ideologi adalah sesuatu yang muncul pada suatu cara baru dalam wacana politis. Goldner juga mengatakan bahwa ideologi harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius karena ideologi merupakan nilai-nilai logis. Ideologi sebagai proyek nasional, itu menurut Alvin Goldner. Selanjutnya, ada ideologi sebagai relasi sosial menurut Paul Hirsch. Menurut Hirsch, ideologi itu bisa dimasukkan ke dalam kalkulasi dan konteks politik. Ideologi menurut Hirsch adalah suatu gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Adapun berbagai karakteristik kebudayaan global menurut Sastra Prateja sebagai berikut. Yang pertama, bangsa dan kebudayaan menjadi terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kedua, pengakuan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralis etnis dan religius. Ketiga, banyak masyarakat yang memiliki ideologi dan nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing yang menyebabkan tidak ada satupun ideologi yang paling berpengaruh atau dominan. Keempat, kebudayaan global ialah suatu yang khas secara utuh dan tetap memiliki sifat plural dan heterogeni. Yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, dan demokrasi menjadi nilai yang dihayati bersama dengan interpretasi atau pandangan yang berbeda-beda. Adapun tahapan-tahapan perkembangan globalisasi itu sebagai berikut. Yang pertama, ada fase embrio, berlangsung di Eropa dari abad ke-15 hingga ke abad 18, dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Kedua, fase pertumbuhan, berlangsung dari abad ke-18 dengan pergeseran negara kesatuan, kristalisasi hubungan internasional, dan standarisasi kewarganegaraan. Ketiga, fase take-off, berlangsung dari 1870 hingga pertengahan 1920, ditandai dengan diterimanya konsep baru mengenai negara kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional. Keempat, fase perjuangan hegemoni, berlangsung dari 1920 hingga pertengahan 1960, ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, hingga terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kelima, fase ketidakpastian, berlangsung dari 1960 sampai 1990, ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dan lugas dirumuskan, dan berkembangnya media sosial yang canggih. Dan fase terakhir, yaitu fase kebudayaan global. Fase ini ditandai dengan adanya perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet atau runtuhnya komunis di beberapa negara,
berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, warga negara Indonesia memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi besar di dunia, contohnya seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau bisa disebut komunisme yang mana bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur yang kedua adalah unsur individualisme dan liberalisme, yang mana tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah unsur kapitalisme, yang mana memberikan kebebasan perorangan untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan yang besar dari dunia, tetapi juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang, seperti dari melanggar norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu adalah antara lain seperti terorisme, narkoba, rendahnya kesadaran membayar pajak. Kemudian yang kedua, penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila untuk penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila diartikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini yang disebut juga bahwa artinya ideologi Pancasila ini harus bisa menempati ideologi yang terbuka, yang mana kesediaan untuk saling menghargai dan keunikan masing-masing, artinya ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan bangsa menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, sebenarnya perbedaan adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya, ada beberapa komponen penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Bisa next slide. Nah, ini dia beberapa komponen pentingnya. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dirumuskan untuk memberikan jaminan tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan perbedaan ekspresi keagamaan. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dirumuskan supaya menjadi operasional dalam menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini dirumuskan dengan maksud untuk menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan juga martabat bangsa Indonesia. Sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksud dari sila ini adalah komitmen dan konsistensi terhadap demokrasi yang wajib disukseskan bersama. Dan sila yang terakhir atau sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dirumuskan dengan arti bahwa pembasmian kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bangsa Indonesia. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama ada sumber historis, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai acuan landasan politik bagi bangsa Indonesia. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Habibie, resonansi Pancasila kurang bergema karena lebih disibukkan masalah politis dalam negeri maupun luar negeri. Yang selanjutnya, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, perhatian terhadap ideologi Pancasila melemah, lebih dominan kebebasan berpendapat. Lalu pada masa pemerintahan Megawati, Pancasila sebagai ideologi makin kehilangan formalitasnya, akibat dari disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Lalu pada masa pemerintahan SBY bisa dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara, karena belum ada upaya untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Selanjutnya ada sumber sosiologis dari sila pertama, yaitu dilihat dari kehidupan beragama yang beragam di Indonesia.
Dan di sila kedua dilihat dari masyarakat yang saling menghargai hak orang lain. Lalu selanjutnya dari sumber politik, dari sila pertama diimplementasikan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua diimplementasikan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM. Sila ketiga diimplementasikan dalam mendahului kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat diimplementasikan dalam pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dan sila kelima diimplementasikan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Lalu materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia menunjukkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Setiap masa menunjukkan hal tersebut antara lain, yang pertama Pancasila sebagai ideologi negara di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang ketiga di era reformasi. Selanjutnya ada argumen tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Unsur-unsur yang mempengaruhi adanya tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Ada pula faktor eksternalnya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 hingga 1990 yang berakhir dengan pembubaran negara Soviet yang mengakibatkan Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, penguatan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Dan yang ketiga, peningkatan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif dan berlebihan. Ada pula faktor internalnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berpusat pada kepentingan kelompok atau partai. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, mengakibatkan kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Dan yang ketiga, masalah perpajakan di Indonesia. Masih adanya perilaku warga negara, khususnya oknum aparat dan anggota masyarakat yang belum baik dan terpuji, yaitu masih ada praktik ketidakjujuran dalam pengelolaan dan kepatuhan dalam membayar pajak. Selanjutnya, dan yang terakhir saya akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama ada hakikat Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memiliki 3 dimensi. Ada dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Lalu ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran nyata Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada ideologi bangsa sebagai pedoman warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus berlandaskan pada preskripsi moral. Dan yang kedua, ideologi bangsa dan negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kelompok kami telah memaparkan materi. Dan selanjutnya di sini ada sumber referensi yang kami cantumkan untuk menyusun materi ini. Dan yang terakhir, saya akan menarik kesimpulan. Presiden pertama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno, mengungkapkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, Pancasila ini merupakan jasa dari para pahlawan kita berupa pemikiran yang sampai saat ini masih dijadikan dasar negara kita. Dan bisa ditarik kesimpulan lain juga, bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dengan fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila haruslah dapat dilestarikan oleh setiap komponen bangsa Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sendiri tercermin dalam setiap sila yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ideologi Pancasila haruslah tetap dilestarikan karena ideologi ini merupakan ideologi yang mencerminkan kepribadian bangsa ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.